Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, kembali dalam program Tebas Tendangan Bebas. Yang ini udah mungkin episode yang menuju 100 lah ya, menuju 100 saja. ya. Sejak minggu bulan keberapa Abang berhenti menghitung episode Tebas? Saking banyaknya viewer kita itu aku sampai lupa udah Tebas keberapa. Tapi ya intinya udah hampir ke. Sebenarnya kita mau ulang tahun loh. Iya. Ulang tahun siapa? Ulang tahun Tebas. Udah Tebas dari kapan? kemarin ulang tahun nggak pernah dirayain, tanah si tumpeng kayak apa. Orang ini dianggap nggak nih sekarang ini? Ulang tahunnya dicatat nggak gitu? Ya dia Ada? pokoknya April ya. April, pas puasa itu. Iya. Udah tahun kedua ya. Wih, luar biasa. Sudah mau 2 tahun kita menyemaki dunia persepak. Tapi ya Tebas tanpa ada Tribuners yang menyaksikan dan menonton kita nih, ya nggak ada apa-apanya. Terima kasih ya buat Tribuners penonton setia kita. Tapi berhubung ini ada yang ganjil kayaknya nih. Iya. Tapi kita ganjil. ganjil. Ini kayaknya nggak genap. Ini nggak genap. Ini nggak genap. Apa yang terjadi nih? What's going on? What's problem? Ya salah satu Bang Uban nggak datang. apalah ponder itu ya. Ada Ponder lah itu. Bukan Dewan Pembina, enggak ya? Orang yang selalu menyemangati kita, Iya, mengirimi pesan kita minggu Orang yang akhir paling suka. pekan. Setiap Apa tema minggu depan? Kalau dulu lengkap. Iya. Ya kan, Oke. kalau dulu lengkap. Tapi ada yang miss ya minggu ini ya. Ya. Aku tengok mana dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam ya. Mana nih? Kok nggak ada yang pink-pink nih? Tadi malam baru Iya, gitu ya kan. Rupanya Ternyata- Al-Mukarram Abang Dagus Mungkin sedang beristirahat di tempat tidur ya. Capean mungkin. katanya sih sakit. Oh, lagi. Tapi aku curiga ini sedang perayaan. Oh, bisa jadi ya? Perayaan. Naik, cerpennya naik lagi di sebuah koran yang sangat terkenal di ibu kota. Oke. Orang Kompas bilang aja. Jadi Bang Agus ini multi talent. Hmm. Selain juga supir untuk Rapper. Driver ya. tugas luar kota kan. iya. Karena kan aku nggak bisa, reporter Tribun kan banyak nggak bisa bawa mobil. Ya, sama juga, aku driver juga. Bang Agus ini Selain driver, korlip, koordinator liputan pasti dong. Iya. Ya kan? Driver, korlip. Mantan pemain bola, komentator seperti pandit kita ini. juga, Pandit. Eh, Dia juga seniman, seniman. penulis, sastrawan gitu. Pantesan dari penampilannya kan nampak seniman dia tuh kan. Ya bukan Mak, penampilannya itu banyak kali yang dipikirkan ya Mak. Makanya berubah warna tuh. Oh bukan memang diwarnai gitu? Enggak, memang karena banyak kali yang dipikirkan. Oh. Tapi ya kita ucapin selamat ulang tahun juga tuh. Selamat ulang tahun Bang Agus ke 62 Iya, ya. ulang Nah, tahun lagi. Sempat menjadi pertanyaanku, nih Bang Agus, nama Abang Agus, lahir Lahir Februari, dari nama udah hobi salah. sepak bola, nyambungnya di mana? Iya ya. Iya kan nggak nyambung. Dan memang dia sosok terkenal nih nama Agus, Iya. viral ini di Kayak sosial mana media. itu? Banyak tuh, apalagi yang 4747 itu kan. Nah, Gus, mana Gus? terakhir. Agus. Kenapa nggak Eri kan? Ya kan, Siswanto. Ya kan? Kenapa nggak Budi? Ini Agus berarti. Ya udah. Jangan sepele sama Karena nama Agus. mungkin dulu yang sering menggunakan jasa itu si Agus. Mungkin ya. Jadi si kawan tuh teringat dengan nama itu. Atau bisa jadi dia namanya Agus mah. Mungkin dah. Tribuners dah. Apa yang Nggak ditangkap ngerti. dia ada? Sebenarnya nama Agus ini populer karena ada tukang bakso yang namanya yang punya tukang bakso yang punya yang punya warung bakso itu namanya Agus. Cocok masuk itu. Jadi dia bilang gini-gini aja tadi. pokoknya yang namanya Agus kalau makan sini gratis gitu ya. Tapi Oh, iya. Tanya sama Bang Eri. Eri kan namanya kan Tribu. Dari Tribu Janto. Apa arti Agus, Pak? Hah? Arti Agus itu apa? Anak gajah umur setahun. Anak gajah umur setahun. Ada istilah gitu ya. Berarti nama Agus itu besar-besar. berarti ya? Besar-besar. Oh, iya. Anak gajah umur Betul. setahun. Pantes stamina Yang namanya Agus itu ada nggak yang kecil badannya? Nggak ada. Makanya. Besar ya. Ada dulu yang dipromosi si Agus tuh, Agus Klip tuh. Agus Klip tuh, Agus tuh namanya kan. Itu salah makan ini dia, makan obat dia. Oh. Makanya Klip tuh. Agus Klip. Oke, cukup shot buat Bang Agus. Oke Bang Agus, cepat sembuh Bang cepat. Agus. Jangan suka kali minum kopi ya. Tapi ini setel Bang Agus, ini dia istirahat ini. Iya. Cuti dia. Yang pasti pokoknya selamat lah. Selamat ya. Ngomong-ngomong soal selamat, kita mau ucapkan selamat juga ini buat Itu mana? Senegal. Senegal. Senegal.
Senegal ini Juara grup Akhirnya juara. ya. akhirnya Belum pernah ya? Belum pernah menjuarai ini. nggak tahu. Belum pernah. Kayaknya Oh, belum tahu. pernah, belum Udah, pernah. aku aja belum pernah. 2012 dia pernah masuk final Iya. sama Kamerun ya. Kalah juga ada penalti. Dan Jadi- Mesir juara bertahan ya, Bung Tom. Ya. Season ya. Dan akhirnya kalah. Bukan Aljazair. Oh, Aljazair juara. Tapi Mesir pernah menjuarai Pernah. Piala Afrika. Pernah. Tapi banyak yang bilang ini Senegal ini layak lah. Nah, juara. Layak ya. Karena dia kipernya kan bagus tuh, kiper ini tuh. Kiper Chelsea. Edouard Iya. Mendy ya. Oh, Yang itu. Penyerangnya lawannya Pak Haji Conte ya. Iya. Iya, iya. penyerangnya Sadio Mane. Mana ya? Mana itu dia klub mana tuh? Liverpool. Liverpool ya. Makanya ketemu dengan Salah. Berarti boleh dibilang Piala Afrika ini waktu finalnya all Liverpool Striker. player striker. Bisa dibilang gitu. Iya. Ya kan? Jadi dia memperebutkan inilah tempat terbaik lah ya di Afrika. Juga iyalah sebagai memposisikan yang terbaik di Afrika. Berarti keuntungan itu diperoleh untuk Liverpool dong. Kenapa? Ya karena dua-dua pemain Liverpool yang bertanding di final kan. Tapi itu bisa juga dilihat di sisi lain. Apa itu? Liverpool selama ini mainnya pening kan, bulan 1 bulan Iya. 2 ini nggak ada pemainnya. Oh iya Pak. Semua main di Iya. Liga apa di Dan Piala untuk Afrika. peringkat Liverpool saat ini di peringkat bukan keberapa? peringkat 1 lah pastinya kan. Nah. Nomor satunya masih itu si biru langit ya. iya. Jadi, Tapi dari turnamen Piala Afrika ini apa yang bisa kita garis bawahi Bung Lison? ya kemenangan Senegal. kalau aku yang melihatnya kan, memang ada negara-negara yang memang kuat lah dari awal kayak Kamerun sebagai tuan rumah apalagi kan, Senegal juga. Tak terprediksi ya. Ya Ivory Coast misalnya. Kalau menurutku sih Piala Afrika itu lebih banyak memunculkan tim-tim yang Dinamis. kuda hitam lah Udah ya. hitam ya. Memang rata-rata hitam semua. Ya, cuma larinya pun kayak kuda semua ya kan. Iya, hitam Namanya semua. pemain Afrika. Iya. Cakak 3 itu semua. Jadi seru juga sih nonton Piala Afrika ini. Tapi kita menunggu ini tahun ini kan Piala Dunia ya. Piala kan? Dunia. Kalau nggak diundur ya. Kalau nggak diundur. Tapi ya kemungkinan udah mulai kondusif, stabil dunianya ya. Kalau pasti dia gelar, kalau kita kan? lihat kan ini yang punya hajatan sepak bola keras kepala. Misalnya kita lihat di Liga Indonesia kemarin rapat darurat karena ada 100 pemain dan Pemain. ofisial yang positif COVID. Hmm. Tapi setelah rapat kemarin akhirnya tetap jalan. Diputuskan tetap jalan ya. Karena mereka yakin sebenarnya kalaupun sakit pemain-pemain ini bakal cepat pulih Iya. gitu. Karena memang Namanya juga atlet kan begitu ya. ya, tapi prokes itu kan tetap diprioritaskan. Betul, Turnamen betul. itu Mak. Makanya ya pergelaran sepak bola itu ya lebih sifatnya ya prokeskan dulu, tapi terkait nanti terpapar atau tidak itu bisa Jadi disesuaikan. sekarang ini kan pakai sistem bubble kan. Sekarang udah seri keempat. Setelah sebelumnya itu pindah-pindah kan sekarang di Bali. Jadi semua tim itu di Bali. Ya nanti seri Oh kelima. ini untuk Indonesia ya? Ya Liga Satunya. Jadi ya pasti setiap klub itu ketat lah ya supaya. Pastilah. Karena kemarin ada klub itu dia cuma tinggal 13 lagi pemainnya. Karena terpapar itu. Iya. Berarti kalau main tinggal 2 cadangannya. Makanya seram juga sebenarnya kan. Iya, kan? Iya, sebenarnya seram juga. Tapi itu berlaku juga di Luar negeri. pergelaran Eropa juga seperti itu. Artinya Nah. kalau memang ada pemain yang terpapar itu ya kondisinya ya kalau memang dia udah sehat kembali dia bisa main gitu. Iya. Seperti yang kejadian kemarin. Kan ada tuh kalau sekarang sih dia sifatnya fleksibel kalau kulihat di Eropa itu ya. Makanya sekarang ini ada pemain ada tim yang sudah main sekian, tim lainnya kurang dari dua karena 2 pertandingan dia dibatalkan gitu. Kayaknya ya ini aja fleksibel gitu. Tapi penonton kan masih di luar negeri nggak dibatasi kan? Belum. Bebas kan? Bebas. Masih kayak seperti apalah kayak dulu gitu kan? Iya. Itu apa ada SOP-nya tuh kayak gitu? Tapi kan harus yang sudah memenuhi aturan kayak di tempat kita inilah. Masuk gedung harus yang sudah Oke. seperti Kayak itu. kita lah mengapai peduli lindungi lah Iya, gitu lah. iya. Ya. Berarti mungkin gitu sistemnya Iya, ya, yang betul, sudah betul. vaksin atau memang bebas dari apa baru bisa. Nah kan udah ada lagi yang nelponin. Ini juga orangnya.
Jadi ini Chandra Tuken ini tahu deh jadwal kita asal apa. Jangan salah, ini salah satu penggemar tebas terbaik. Gitu. Oh iya. Dia memastikan kita kalian kalian Berarti tayang lagi nggak? lihat ini? Lagi lihat ya. Betul. Lihat di mana? Iya. Di apa dah? Di Android kan. Jadi terakhir dengan kemenangan Senegal itu dipastikan naik nggak harga power iya kan? si Sebenarnya kirain peringkat Nggak, naik nomornya itu. Kalau peringkat naik pasti. Ya, Kalau naik. karena waktu bisa dibilang aku cek tadi sebelum AFCON ini Senegal tuh peringkat 20 dunia ya. 20 ya. Maroko juga termasuk bagus-bagus sih peringkat-peringkat di apa ini ya. 20, 30. Afrika ya. Pasti naik. Kalau harga Ya itu kan prestis kan, Mak. Iya, Dia iya. bisa membawa tim negaranya Negaranya juara ya. Paling tidak kan bisa nego-nego. Betul. Naikin gaji lah aktual katanya. Itu naik gaji nanti lah setelah kontrak ke depannya, musim ke depan. iya. Tapi Kita- memang Piala Afrika ini banyak menunjukkan skill sih sebenarnya. Orang Afrika ini skillnya gila-gila memang. Speednya, fisiknya ya. Cuman fisik kalah kayaknya kalau menurutku. Oh begitu. Iya, kalau skill sama speed bisa. Karena tipe dia kayak dibahas Bang Agus dulu. Orang kita orang timur ya. Kan skillnya kan gila tuh kan, kayak Papua yang gitu-gitu kan. Kita kalau timur ini banyak yang leceh, Mak. Kenapa? Banyak kili, tapi nggak ada tenaga. Ya, itu kan skill. Ya. Nah, Kalau mereka sama. Banyak- Tipikalnya gitu. Karena mungkin hampir satu garis keturunan ya Afrika sama Papua kan hampir satu keturunan kan. sama-sama ikut KTT apa kemarin? Apa? Yang di Bandung tuh apa namanya? Kata dia apa? Non-blok. Bukan yang Asia Afrika. Asia Afrika. Nah, bersaudara kita Iya. di Iya. Bandung. Tapi fisiknya kurang. Fisiknya kurang banyak Kurang, sama ya. mereka. Makanya kan banyak pemain Afrika nggak sampai umur Pensiun ya. Iya. berprestasi. Iya, betul. Perhatikanlah Roger Milla ya. apa? Roger Milla. Roger Milla karena sudah habis ya pemain di Indonesia sampai tua. Udah nggak ada lagi itu sebenarnya, nama besar aja. Nah, Tapi dia hebat. Di Afrika tuh, abis main bola jadi presiden. iya. Oh, presiden. Bukan Roger Milla, Joshua. gitu. Iya. Di Afrika itu lebih ngeri sepak bola tuh. Orang denger si Main politik juga ya. si Drogba. Kan dia dari Pantai Gading. Nah, mencalonkan. Bukan, jadi perang bersaudara. Ya kan? Terakhir mereka pemain-pemain Afrika ini Pantai Gading ini minta tolong. Pokoknya kami bakal menang di AFCON juga kalau nggak salah. Iya. Masih Iya, ya. Yang Pantai Gading juara. Iya, Pantai Gading. Berhenti perangnya Gara-gara sepak sepak bola ya. Iya, Keren ya. luar biasa. Berarti sepak bola itu bisa membuat perdamaian ya, Mak. Bisa lah. Bisa. Tapi bisa bikin perang juga. Enggak. Ada positif ada negatif. Iya. Ya, tergantung Tapi- sisi mana ya kan kita Di melihat. Afrika itu pemain yang kalau sudah mendunia gitu ya, dia yang membiayai timnas kayak Drogba. Iya. Hampir dia separuh yang membiayai tim Pantai Gading itu. Termasuk Joshua. Iya. Malah dia ngasih bonus lagi, padahal masih pemain dah waktu itu. Itulah saking negaranya mungkin tidak diperhatikan bolanya tapi berprestasi. Ya berarti pemain-pemain Eropa yang dari Afrika itu ya Sama di sangat Liga Eropa. ya main di Liga Eropa itu sangat inilah ya sangat dipantau lah sama klub-klub Eropa aja. Apalagi yang juara-juara Ya. ini. Banyak dari Prancis, banyak dari tapi sekarang ini ya sudah banyak juga yang sudah bermain di Liga Italia, Liga Inggris kan begitu. Rata berarti mereka. Rata ya. Ya kalau dibandingkan dengan Asia. Amerika Latin gimana? Amerika Latin di Eropa. Iya. Kalau menurutku sih lebih banyak pemain Afrika. Afrika ya, lebih banyak. Mungkin apa ya? Karena kekuatan itu ya dari PC kekuatan. Mungkin lebih memang udah dari dulu. Kalau Amerika Latin kan skillnya yang keren kan. Hampir mirip, cuma mungkin Amerika Latin paling diatur mungkin. Kalau menurutku ya. Jauh juga kan. Tapi pun jauh kan. Nah, ini satu ajang yang udah lewat tahun ini Afrika ya, Liga Afrika. dan berikutnya bulan November kalau nggak salah Piala Dunia. Dunia ya. Nah, ini patut Kok November ya? Biasa kan Juli biasa Piala Dunia. betul. Ini kurang diundur juga mungkin ya.
Nah, Piala Dunia ini agak kontroversial karena di Qatar kan, Qatar ini kan banyak gosip tuduhan-tuduhan kayak eksploitasi. Karena bukan pekerja yang bangun stadion, banyak yang bermatian gitu. Jadi kan kemarin banyak pemain-pemain yang menolak mau boikot Piala Dunia di Qatar ini karena dianggap tidak manusiawi kan gitu. Tapi dan bahkan kemarin itu sempat ada kalau nggak salah timnas Jerman beberapa ada suara-suara yang mau supaya boikot gitu untuk turnamen tidak ikut. Kalau Bang Ramon sendiri gimana itu? Ya, kalau dilihat memang stadionnya udah jadi ya. Oh sudah jadi. Cuman kalau Stadion luar itu pun banyak juga. cuman kalau untuk mengeksploitasi itu kan ada lah memang laporannya ya kan. Kalau memang benar mereka eksploitasi. Memang benar. Karena itu kan mereka banyak ngambil pekerja dari Filipina, Asia lah ya. Iya, dari negara Indonesia paling banyak nggak tuh? Mungkin ada, tapi kemarin tuh banyak Indonesia kasus. tukang batunya bagus. Brazil itu apa tukang batu bagus ya. Nyemennya. Tukang batu lain lagi, sama plaster lain lagi. Kalau plaster dari percut. Tukang percut yang bagus. Mandornya dari mana? Mandor Medan lah. Tukang ngolah kan Medan. Tapi kan Bung Iston naif aja ketika memang pergelaran hajat ya udah bertahun-tahun itu terkendala karena itu kan. Ya. Pasti kan ada lah penyelesaian di luar itu mungkin. Ya mungkin seperti itu, tapi kan suara-suara NGO, LSM yang memerhatikan buruh ini kan memang cukup kuat. Dan kita tetap harus apresiasi kritik-kritik seperti ini supaya sepak bola ini jangan juga kan selalu ada itu kritik. Kemarin misalnya Piala Dunia di Brazil. Ya kan? Ya kan pernah dikritik juga itu kan. Kita kok miskin Brazil tapi kita bikin dibuat Piala Dunia gitu. Stadion mewah kan ada kemarin kayak gitu. Suara-suara seperti itu ya. Itu tetap harus diperhatikan juga. Tapi ya dengan hajatan kurang lebih berapa bulan lagi mungkin selesai lah itu ya. Kalau selesai sih lah Bang. Selesai. Cuman kan yang dipermasalahkan dibilang Ya masalahnya itu selesai gitu loh. Wisdom tadi. Tuduhan-tuduhan itu. Itu sudah ada memang beneran. itu kan Ada yang ini nggak? Ada yang klub-klub yang memang yaudah kita ikut boykot gitu. negara. Sejauh ini sih belum ada. Itu kan suara-suara sumbang dari yang ke Masalahnya Filipina mau ikut boykot mungkin ada salah satu Filipina warganya- mau ikut boykot Iya, dia nggak ikut. dia nggak ikut Piala Dunia. Nah masalahnya peserta Piala Dunia tak ada pekerjaannya yang di situ. Iya pula. Iya kan? Apa yang mau diboykot? Yalah, Tapi mudah-mudahan. juara pegang siapa nanti nih Piala Dunia? Kita pernah nggak bahas Piala Dunia? Piala Eropa ya baru kemarin dibahasnya. Piala Dunia terakhir tahun berapa? 2000. Wah, belum. Belum. Eropa. Kalau kemarin Yang lolos aja kan belum kan? belum. Tapi sudah ada kayak Jerman, beberapa yang negara-negara besar bisa. ya. Nanti itu bisa kita keep nanti pada pembahasan episode itu yang Oke, berikutnya. siap. kan? Nah ini apalagi yang menjadi isu di dunia persepak bolaan ini, Bung Iston, terkait mungkin kita perlu juga tuh membahas transfer pemain. Iya. Ada ya. Ini tapi transfer window udah selesai ya? Sudah selesai. Nah, Wah, apa tanggal tim- 1. Ditutup apa? tanggal 1 ya. Sempat diundur tanggal 4 nggak? Oh, diumumkan. Tengah malam nggak diumumkan ya? Diumumkan apanya? Transfer window-nya? itu tengah malam itu pemilihan itu. Itu dulu ya. Nah, ini Anda aja. Oke. Aduh, ada bunga itu yang mentel. Aduh. Jadi apa yang menjadi isu terhot nih Bung Iston terkait transfer pemain? Kabar-kabarnya betul ya dibilang Bang Agus ya? Apa? Mbappe katanya jadi ke Madrid ya? Itulah Mbappe ini memang dia belum pindah. Belum, tapi Belum memang pindah. angin-angin Cuma burung. sudah dinyatakan katanya Kabar-kabar burung atau angin-angin burung? Kabar burung. Kabar buruk. dia nggak mau lagi perpanjang kontrak Di di PSG. Mau dikasih apapun, mau dikasih menara Eiffel mungkin ya, nggak mau dia perpanjang. Karena nggak cocok dengan Karena di sana Messi. jadi orang nomor 3.
Oh nggak jadi inti dia. Enggak, maksudnya kalah pamor sama dua itu. Iya. Tapi kan Messi udah mulai perform ya, udah mulai nyetak gol. Ya, biasa aja sebenarnya. Biasa Masih aja. Belum kayak dulu lah. Tapi ya nggak tahu kita mau berharap fair nggak kita berharap Messi ini seperti waktu di Barcelona. Kalau dari usia nggak mungkin lagi, pasti udah menurun lah performnya. Sudah pastilah ada Jadi pengaruh. Ronaldo aja coba tengok. Tapi kenapa Ronaldo? Masalahnya kan kalau memang Messi bagus, kenapa pelatihnya dipecat? Pochettino. Pochettino udah pecat. Oh dipecat ya? Dipecat. Atau memang dia mau pindah ke apa kan? Kemana? Masa tengah musim gini? Kayaknya belum ada klubnya. Kalau belum berakhir kompetisi, kalau pelatih itu keluar itu dipecat. Ada masalah. namanya. Berarti kan manajemen tidak puas dengan kinerja dia. Kan gitu. Atau dia modelnya kayak Kuman minta dipecat. Kalau Koeman tuh beda. Biar Namanya cair Koeman pesangonnya kan? terus dia. Beda. Jadi Bang Agus antara senang juga atau gimana? Tapi Langsung di-share-nya kan? wah, tapi hati-hati juga nih. Kenapa? Nanti kayak ini Hazard yang dibeli dari Chelsea. Wah, boncos. Iya. Waktu di Piala Dunia, ambillah ke apa? Ke Madrid. Udah. Su angin. Kalau Bang Agus bilang apa? Calus sama dia. Culas. Calus katanya. Ya lah, oke artinya itulah yang menjadi isu paling hot ya untuk transfer Indo ya. Sebenarnya Belum, banyak itu juga. belum. ada lagi yang lain klub-klub per klub itu ada. Ini kan yang belum jadi. Tapi memang beritanya udah langsung hot gitu. Yang sudah pastilah di setengah musim ini. Siapa yang pemain terkenal yang inilah yang pindah? Kalau yang agak tragis itu ceritanya kan kemarin Aubameyang Oh, Abu Gosok nih, Abu Gosok. Dari Arsenal ke Barcelona. Jadi Aubameyang ini sungguh tragis lah kalau dibilang. Karena dia kan musim lalu itu masih jadi hero lah ya, Iya. bisa dibilang. Pernah juga jadi top scorer di klub, top scorer di Liga Liga, Inggris, ya. pernah juga. Dan dia sampai tahun lalu itu dia kapten. Tapi waktu masuk musim baru sekarang 2021 2022 performanya memang agak menurun dan melakukan tindakan indisipliner gitu. Jadi dia dari from hero to zero istilahnya ya. Nol ya. Karena tingkahnya yang galau, mungkin karena dia nggak ini juga ya, mungkin karena dia nggak bisa naikkan performa dirinya, jadi dia bertingkah aneh. Terakhir status kaptennya dicopot. Terus dia kan main di AFCON Piala Afrika ya. Sebelum ke Kamerun dia dugem dulu coy. Positif COVID. Nah jadi dia itu pindah ke Barcelona itu dari Arsenal, nggak sempat mampir ke Arsenal, ke London. Jadi kan biasanya kalau pemain legend itu kan biasanya kan ada dibikin lah acara ya. Wah, goodbye segala macam. Ini nggak ada. Dari Kamerun langsung ke Barcelona. Gitu. Nah itu nggak balik lagi lah dia. Ya enggak. Ini status dipinjamkan apa free transfer? Kayaknya sih intinya mungkin kalaupun sebenarnya statusnya dipinjamkan, tapi kemungkinan nggak balik lagi. Balik lagi ya. Karena Kalau dia balik lagi pun dah ke klub mana lah. Ya, begitu. Diperkirakan seperti itu. Ya orang di Lena pun dia kemarin aja jarang masuk namanya udah Iya, kan? betul. Di cadangannya nggak masuk Pak? Cuma mana? Cadangan ya. Di Barcelona dia ketemu dengan Adama Traore dari Wolverhampton yang badannya kekar ini. Pemain ODB bukan? Terus Jadi dia tuh kalau main itu diolesin ini badannya. Minyak karo. Bukan minyak karo, minyak bayi, baby oil. Oh, baby oil. Iya. Belicin. Biar licin dia. Dia licin, iya. Karena dia nggak mau dipegang-pegang pemain. Oh, wah. Nah, sekarang mereka ketemu di Barcelona dan kemarin pertandingan terakhir menang. Dulu sudah Melawan sudah Atletico Madrid. lawan ATM lah ya. Iya, jadi kalau dari sebenarnya banyak yang meragukan ini kan Barcelona udah beberapa kali dianggap jadi penampungan pemain-pemain apa ya sudah apkir ya mungkin ya. Tapi kemarin Gerard Pique bilang
ada peningkatan yang signifikan lah. Pique yang ngomong malahan. Ya, Pique yang ngomong. Pique ya. Padahal dia salah satu pemain yang paling banyak ngedumel kan kalau Ya. apa gitu. Tapi ini ada artikel ini kan, cari pengganti Cristiano Ronaldo. MU siap embat striker incaran Arsenal dan Chelsea. Isak, pemain Nah, Real Sociedad itu. Ini sebenarnya udah mungkin salah satu Pegang anjing juga. apa ya, contoh pemain yang terlalu mahal gitu. Oh. Bandrol harganya itu terlalu tinggi gitu. Terlalu digoreng lah gitu. Tapi memang bagus pemainnya. Ya untuk apa liga apanya lumayan lah. Pemain muda. Alexander Isak, Alexander Isak. bukan Newton ya. Bukan. Oke lah, Tribuners, sambil Fatih. kita mencari lagi pemain-pemain yang bakal mau Ya. ditransfer, mari kita Rehat sejenak. rehat sejenak. Kita kembali lagi Tribuners, masih membicarakan terkait dengan transfer window ya. Ya. Nah, yang tadi baru dapat informasi bekas pemain Inter. ya, yang pernah ikut Piala Eropa, yang pernah Gagal jantung. sempat kolaps ya. Collab ya. Kolaps ya. Itu masih main dia Bung Gisa? Nah itu mengagetkan juga sebenarnya kan. Christian Eriksen Eriksen. namanya. Iya. Dia ini sebenarnya namanya kan terkenal di Tottenham kemarin gitu kan, playmaker ya. Terus tiba-tiba dia dipindahkan ke Inter Milan. Kurang berhasil. Cuma waktu Piala Eropa tahun lalu dia masih turun. Begitu main langsung kolaps. Kolaps. Geger kan dunia. Kolab apa kolap? Sama aja. Namanya itu. Kalau Tulisannya bahasa collab Inggris ya kan. kolab. Kolaps. Kalau bahasa Arabnya kayak bahasa Arab. Kolaps lah. Bahasa Kalau Inggris kolaps. Kolab itu kolaborasi. Bahasa Medannya kolab. Collab. Jadi Pekerjaan. itu kan orang terkejut semua kan. Wah, mati nih orang kan gitu. Tapi siapa yang pertanyaanku, yang orang yang paling berjasa menyelamatkan dia? Dokter tim lah, kan dokter timnya. Ada pemainnya. Ada satu pemain yang langsung ini. yang ngasih apa? Hembusan napas itu ya? Pakai nggak dia? Enggak, dia mompa kalau nggak Iya, salah. iya, iya. Siapa Oh, itu? Mompa. Ada. Kan kita bahas itu kemarin. Iya. Dan masih main ya Bung Gisan ya? Nah, itulah. Nah itu apa? Nggak ada anjuran dokter untuk istirahat dulu dalam waktu jangka tertentu? Sudah lah, sudah berapa tahun? Kita kan nggak tahu karena kasus serupa juga kan masalah jantung ada juga itu siapa Aguero. Begitu pindah dia ke Barcelona bermasalah jantungnya, Nggak main lagi. langsung pensiun. Eriksen ini dia malah Padahal masih muda ya. Aguero pensiun. enggak juga pensiun ya. Aguero. Iya. Zion udah ditinggalkan Messi, kena jantung, apa nggak berlapis-lapis ya? Udah cerai sama anak Oh, Maradona ya kan. iya, ceria ya? Udah nggak lagi. Jadi beda dengan Aguero. Ini kan kita nggak tahu apa kata dokter kan namanya kalau kesehatan orang pasti nggak dibuka lah semua. Tapi kan tetap rekomendasi dokter itu Nah. nomor one. Itu kan? dulu. Di Barca nih banyak yang bercedera jantung ya. Oh iya, Abidal dulu, betul, siapa? Abidal apa siapa dulu ya? Betul. Nah, tapi kok bisa direkomendasi ya? Nah, ya mungkin kalau Eriksen ini kan pasti ditanyain sama wartawan, kamu nggak takut kayak gitu lagi? Dia bilang katanya dia sudah melakukan banyak ujian, jadi ujian digeber gitu ya, tetap nggak masalah gitu. Dan dia sejak tahun lalu setelah Piala Eropa itu pun dia sudah bilang, aku masih pengen main di Piala Dunia katanya gitu. Oh, Bela masih Denmark. ada ambisi Masih dia ada untuk ambisinya dunia, ya. Piala Dunia. Gitu. Kalau Denmark lolos. Tapi Gitu. seandainya walaupun dia, ya kita jauh-jauh ya, kejadian sama itu gimana? Siapa yang disalahkan? Ya dia. Ya dia lah. Cuman kan setiap
setiap apalagi kalau sudah membela negara itu dokter timnya kan pasti selektif betul, merekomendasi ya. Sebenarnya itu kan tergantung di si atletnya juga. Iya. Kan gitu kan. Kalau kayak petinju lah ya. Kalau dia memang nurut sama pelatihnya, ya pasti dia nurut aja. Kalau dia bilang udah berhentikan pertandingan kan gitu kan. Tapi kalau dia lebih bos dia daripada pelatihnya ya Susah. Kadang memang zaman dulu beda sama zaman sekarang ya kan. Kalau dulu atlet itu kalau dengan arahan pelatih itu kan hormat kali dia kan. Iya. Tapi sekarang Tidak, suka-suka hatinya. malah atletnya pula yang Tapi menggurui kondisi pelatih. badan kita itu yang tahu kita sendiri. iya, kan, gitu. betul. Tinggal Jadi pakai feeling. sebenarnya ini kan pemain yang kualitas tidak rata-rata lah, termasuk Eriksen ini. Direction, ya. Di Di zamannya. Ya betul, di Denmark pun dia kayaknya masih kapten. Nah, masuk Brentford, tim promosi yang apa? Yang baru naik ya. Ya sebenarnya kalau dari segi Brentford-nya ini mungkin berkah juga. Ya. Dan bagaimana nanti kelanjutannya kita lihat lah. Kalau aku sih yakin aman sih sebenarnya. Kadang ada juga pemain bagus kalau didukung pemain yang lain. Betul. Nah, kalau dia single fighting sendiri nggak berkembang, Iya. banyak yang hancur. Gitu. Kita lihat lah, bisa nggak Eriksen mengangkat timnya ini. Yang seru ini Newcastle sih sebenarnya. Yang awalnya digadang-gadang ke tim Sultan ya kan. Iya. Oh, ada yang signifikan ya Di berarti? musim ini kita pikir kan beli jor-joran kan sempat. Betul. Banyak dihubungkan sama pemain-pemain kan. Iya. Termasuk Eden Hazard. Dibilang lah katanya lagi mau beli siapa lagi? Aubameyang katanya juga. Ozil pun sempat Ozil ya kan. Ternyata aduh. Siapa sih yang diambil? Ini ya kita sebutkan ya, ada namanya ini memang dari awal Kieran Trippier dari Atletico Madrid. Bruno Guimaraes Lyon ini lumayan terkenal juga, lumayan lah, tapi nggak kalau dari segi kebintangan dibandingkan dengan Masih bintang pemain-pemain, satu lah ya. wah kurang lah Mas. Ya, masih bintang satu. Dan Born gitu, jadi agak mengecewakan sebenarnya. Apa menurut Bang Heri gimana nih? Apa Newcastle ini mungkin kurang cukup menarik juga mungkin? Ya, kalau ini yang dibeli ya jangan harap lah ke depannya, maksudnya meloloskan untuk aman aja di Liga Utama ini berat lah kalau Degradasi. boleh. Atau bisa jadi belanja pemainnya itu tergantung posisi mereka saat ini. Mereka di posisi kedua loh. paling bawah. Enggak lah, kalau Ini saja Bung Liston, karena ditengok performnya, udahlah Oke, tanggung ini setengah iya, musim betul. lagi. Iya, Biasa iya. terlalu jor-joran lah kita beli. Permasalahannya Main. untuk menyelamatkan. Oh iya, dari degradasi ya. Betul. kalau dari segi manajemen klub pasti pengennya jangan sampai terdegradasi kan gitu. Iya. Kalau udah sampai terdegradasi pasti nggak menguntungkan. Mungkin Pak Sultan lagi sibuk ngurusin negaranya. Kondisi lah. Setidaknya pemain-pemain itu ya nggak pemain superstar kali ya super star Tapi lah aja lah kita serba bilang. gantung, Mak. Kenapa? Itu tadi, udah peringkat paling rendah, posisi tinggal setengah musim, ya kan? Belanja pun pemain mau ekspektasinya mau juara nggak mungkin. Itu Iya. tadi yang benar adalah bisa keluar dari zona degradasi. Iya, jadi kan nih caranya apa? Ya beli lah. Caranya berdoa aja lah udah. Pelatih baru kan kemarin kan? Caranya berdoa aja dia. Hah? Berdoa. Ya berdoa aja nggak ada usaha sama aja. Orang berdoa betul. Nah, itu tadi Berarti memang nggak ada yang ini ya. Newcastle memang belum ini ya. kurang. Kurang gigih. Kalau dugaanku sih Newcastle ini susah Siapa ya. nih? Satu mungkin tim lobby-lobbynya kurang ya. Kurang. Tim lobby-lobbynya kurang dan pemain banyak yang takut karena ini terancam degradasi. Iya, betul. Nah, itu seru. Nah, MU nih sekarang. MU ini ditinggal 2 penyerangnya. Satu karena memang udah jarang dipakai, Martial. Satu lagi karena kasus pelecehan seksual, Siapa? Mason Greenwood. Greenwood. Greenwood tuh gak cocok juga sama Ronaldo kayaknya ya. Bukan nggak cocok lah ya. Mungkin Mason Greenwood ini salah satu pemain yang dikeluhkan sama Ronaldo ya. Iya, betul. Yang katanya kan kata Ronaldo kan pemain-pemain muda di MU ini bandel-bandel, nggak mau denger arahan Ya, senior. senior. Betul. Mungkin ya,
kurang tahu juga. Tapi yang pasti adalah Mason Greenwood ini gawat kasusnya. Pelecehan. Sangat gawat karena pacara sendiri tuh kasih foto kan, foto dia mukanya hancur, hidung berdarah, hidungnya apa, pokoknya bengap lah dipukulin sama dia. Terus sama rekaman suara Kekerasan. Tapi pemerkosaan. Tapi kalau yang kayak gitu nggak bisa kita bilang KDRT ya, karena dia kan belum berumah tangga. Iya, nggak KDRT. Itu jadinya penganiayaan. Penganiayaan ya. Ya itu kan cuma istilah aja. Tapi dia aman cuma 4 bulan katanya, wajib lapor. Belum sidang. Belum sidang. Tapi kan dari MU sendiri sudah bilang dia tuh nggak akan ikut bertanding, tidak akan ikut latihan selama sisa waktu yang belum ditentukan. Tapi maksudnya pasti menunggu proses ini. Tapi udah dipinjamkan ke apa dia ya? Borussia Dortmund kan? Dortmund Gladbach pindahnya ya? Masa sih? Iya. Jadi yang pasti kalau menurutku dia enggak, dia enggak ada belum. Kasus kalau dia ini salah satu berat lah ya kasusnya. Tapi kalau zaman Sir Alex udah out itu dia. Udah. Iya kan? Zaman Sir Alex. Udah pastilah karena masalah pelecehan. Tapi enggak juga. Kalau pelecehan ini enggak dulu Ribery, Benzema. Kan Benzema bukan kasus pelecehan dia diduga memprovokasi. Jadi dia tidak secara langsung. Kalau pelecehan seksual sekarang ini kan lagi berat-beratnya ya. Pokoknya kalau kita melakukan pelecehan seksual itu hukumannya berat lah. Memang ya, udah berat, di dalam berat mak, disulut itu lagi mak. Aku disiksa. Emang hati-hati mak. Di sana kayak gitu juga. Pelecehan seksual itu konteksnya apa? Kok suka sama suka pelecehan nggak? Masalahnya babak belur, Mak. Itu bukan. Kadang-kadang kita bawa. Dari mana ceritanya suka sama suka? Rekaman itu. Ada rekaman nanti. Ada. Rekaman suaranya itu. Dia dipaksa memang cewek itu. Buka celana? Ya. Buka semua lah. Kurang enak lah kita sebut di sini. Gitu. Jadi ini agak lain memang agak. Jangankan dengan orang lain, sama pasangan, sama istri, sama pacar pun bisa juga namanya pelecehan. Pelecehan. Ya. Kalau dia nggak mau? Oh iya, boleh. Kalau istri nggak mau? Nggak bisa lah. Istri kalau kodratnya sudah harus menerima, ya itu komunikasi. Karena kan banyak juga di berita-berita itu kan. Kalau tak mau dia melayani, itulah yang mau dimasukkan dalam undang-undang apa itu. Ya pakai pelecehan ini bingung gitu. Nanti suka sama suka. Jelas kayak gini lah, ini di luar lah ya, di luar dari konteks lah. Di dalam, kita lagi di dalam, Pak. Di dalam studio. Oh ya, di dalam studio. Misalkan begini lah Bang Heri kan. Abang lagi nggak pengen tapi istri maksa. Cuma kan masalahnya istri nggak bisa mau lukai abang. Iya. Karena abang lebih kuat. Yang lebih kemungkinan memaksa itu kan suami kepada istri kan. Tapi dari mana sejarah perempuan nolak itu? Nampung aja. Kalau misalnya hubungan lagi kurang baik, kan itu yang terjadi dengan Mason dan pacarnya kan ribut orang itu. Depending. Alah ributnya sebentar, ada pukul-pukul. Jelas, suatu dia akan nikah itu harus melayani suami, apapun dalam keadaan apapun. Jadi bagi pemirsa Tribunner yang mau konsultasi silakan. Enggak, ya aku ingin gini ya kan. Ini banyak cerita-cerita lah nih, berita-berita nih. Udah posisi sama-sama, maaf di kamar lah kan itu di hotel, yang berdua sepasang kekasih. Tiba-tiba ujuk-ujuk keluar pelecehan seksual. Dari mana ya? Dari mana? Sementara ini butuh proses loh. Ya pelecehan seksual lah. Pertama ada ini angkanya, terus tiba-tiba lari dia. Itu nggak bayar, nembak namanya bukan pelecehan gitu. Ya, jadi terlepas apapun itu ya itu tanggung jawabnya siapa lah ya. Karena kalau menurutku parah ini. Cuman memang itu terbukti karena apa? Ronaldo lihat attitude-nya itu kurang ini ya kan. Kurang bagus. Kenapa? Udah jelas-jelas Ronaldo di depan gawang tunggal sendiri nggak ada. Sanggup dia nggak ngasih operan bola ke Ronaldo. Iya. Di situ yang membuat keselnya Ronaldo. Tapi ngomong-ngomong striker MU yang dari Amerika Latin itu siapa? Cavani mana?
Ya. Ada. Udah dijual. Kalau Cavani masih di MU, cuma kan cadangan. Padahal tandem si Ronaldo yang paling cocok itu ya kalau menurut aku ya itu si Cavani. Ya. Kok tahu? Kemarin kan kalau menurut aku Cavani sering kulihat di sesi latihan aja. Begitu di game jarang aku lihat. Cavani bukan mayat yang dikasih apa putih. Itu di Cavani. Oh, di Cavani. Tolong di Cavani gitu. Ya, di Cavani ya. Cuma itulah Ronaldo ini berat hidupnya, ya Tadi kan? kru gini-gini ngapain? Udah jam 4. Parkinson. Jadi Tapi memang gak ada Bang Agus agak ini ya. Materi itu agak bebas ya. Kalau misalnya kita ada dia tuh, kok kalau ada Bang Agus pasti kritik Pak King. Pokoknya dalam momen ini PSMS pembina aman lah pokoknya. Kita kan berapa minggu ini kan bahas kalau nggak PSSI, PSMS. Asal bahas itu kan naik darah tinggi dia. Iya. Oh, Kolesterol ya. Jadi Bang Agus dalam menyikapi PSMS ini harus cooling down. Kau usah dipikiri kali. Kepala Bang Agus, kepala boleh panas Bang Agus, tapi kantong tetap tebal. Itu dia. Tapi ya itu syarat untuk Bang Agus, jangan kurangin minum. Iya, betul. Walaupun katanya kopi-kopi kekinian itu ya. Ya walaupun itu kopi gratis. Jangan. Apalagi kopi bayar, hindarin ya. Jangan kita merasa kita tuh masih kayak 20 tahun lalu Bang. Itu saran dari adik-adik lah Bang. Dari junior. Karena senior ini lupa diri ya kan? Lupa diri. Iya, nggak tahu dia udah. Memang badan masih Badan gila masih lah. besar, ya kan? Cuma dalam rusak udah. Dalam rusak masih. Dalam sini. Kalau itu nggak pernah rusak. Kalau ini bagus agak tiga memang. Kuat berarti ya. Sudah Aduh. sebelum penonton kita muak. Ini acara apa? Sepak bolanya 20%. Alah, jangan-jangan tribunnya sudah tahu apa yang mau kita bicarakan. Tapi intinya transfer pemain ini nggak ada yang wow kali ya. Nggak ada yang signifikan Tapi dan biasa seperti itu. apalah. Kalau tengah musim itu biasa kurang Kurang greget ya, kurang greget. Pas akhir musim baru. Iya. Pas mau masuk awal musim Cuman biasa ada satu atau dua pemain Satu tuh yang atau dua. betul-betul pemain star yang pindah gitu, ngaget kan lah. Kayak Robin Golo, Iya. tiba-tiba belok ya kan. Udah jelas mau kemana lu deh? Chelsea ya? Oh, terus ke Madrid. Ke MC. MC. Ke MC dari Madrid. Oke lah, berarti itu untuk transfer window-nya di Eropa nggak apalah greget ya. Nggak Kalau apalah di greget. Indonesia Di bukan lagi Indonesia. transfer window nih. Si ini kan masih libur ya? Siapa ya Witan dan Egi ke Seneca apa itu Seneca. kan? Moskow. Bukan Bukan. Moskow. Seneca apa di Slovakia. Slovakia. Oh, Liga Slovakia. Jadi dia habis ngegolin. Jadi dia berhasil lah melakukan Menang, debut yang main. Oh, itu yang kemarin Udah. yang dia bisa melego dua pemain di belakangnya tuh. Siapa itu? Videonya si Egi. Bukan ya? Kemarin main full time Witan yang ngegolin. Oh, Witan yang ngegolin. Minggu semalam main full time, mereka dua ya hasilnya jelek, kalah. Oke lah. Pertama-tama, habis itu menang. Untuk kabar klub kita yang tercinta adem-adem ayem ya. Oh, tapi kayaknya udah jumpa Pak Edi sama Pak Bobi. Udah Tapi komunikasi. sudah dikasih tahu nggak hasilnya apa pertemuan? Jumpa karena presiden datang. Ya adalah Bahas itu. disisipin pembicaraan terkait apa. Ya udahlah Bob, kau ambil PSMS ini. Wah, masa kayak gitu ah? Yakin. Kurang lebih seperti itu. Cuman kan Mas Cuma ini Bobi kurangnya yang banyak, lebihnya nggak ada. Saudara. mungkin kan Mas Bobi ya udah kita lihat nanti lah ya kan. Karena Mas Betul lah Bobi ya, lagi katanya. fokus ngurusin Kota Medan tercinta ini kan. Ya perkara Ya termasuk lah. PSMS ini kan termasuk di dalamnya Medan gitu. Kalau menurutku ya. Kalau aku sih yakin Mas Bob ini kan concern juga dengan olahraga. Ini kemarin dia baru dikukuhkan sebagai ketua Pasi kan? Atletik ya? Pasi Atletik Tour Indonesia. Apa semua olahraga itu dia ketua pembinanya boleh? Bisa. Indo olahraga apa? Pas Atletik kan? Oh tidak, khusus untuk di Medan beda. Beda. Sepak bola harus pegang dulu. Bukan di Medan, di Indonesia.
Ya kalau Indonesia ini di Medan, Bu. Medan itu Indo olahraga adalah sepak bola. Jadi Mas Bobi harus ketua sepak bola PSMS dulu, baru dia mengayomi seluruh. Nggak Karena bisa. di situ Ketua PSSI Medan nggak bisa. sepak bola, Iya, PSSI. Adanya Asprof di sini. PSMS. PSSI Medan kan ada. Mana ada? Ada lah. Nggak Ya, ada. apapun terlepas daripada diskusi dengan Pak Edi, ya mudah-mudahan Mas Bobi tergeraklah hatinya ya, Bung Liston ya. Karena ini kan nggak boleh dipaksa juga, ya kan? Maksudnya dengan sesuai dengan aturan juga pastinya. Karena Oh dia nggak boleh ya? Dia nggak boleh. tapi dia maunya ikut Berperan lah, gitu. membantu PSMS ini Pak Iya. BN, ya kan? nggak tahu lagi siapa ini ya kan Ada gitu. budget lagi. Kalau kami ya nggak mungkin, modal nggak ada, jaringan kurang. Hah? Mungkin iyalah. Apa kita buat donasi nih? Oh bisa tuh, Bisa, kalau Oh. memang betul-betul gitu. Cuman ya pengurusnya ya harus apa juga lah, renovasi juga lah, kan gitu. Atau hubungin aja siapa? Coba. Prilly Konsina. Hah? Prilly. Mana tahu dia mau investasi di sini. Kalau aku ambil Oh marah Prilly di apa dibilang Ikut-ikutan. ikut-ikutan. Apa ibaratnya? Dikira latah gitu. Iya, latah gitu ya. Nggak mau dia. Padahal, Padahal iya enggak. memang dia sepak bola dia. Enggak, sebenarnya dia Hobi dekat juga. dengan wali kota Tangerang. ya. Oh. Dia sering ngobrol-ngobrol dengan wali kota Tangerang. Mungkin wali kota Tangerang ini punya kepedulian kan. Jadi Oh, Nah, bisa seperti jadi itu. Jadi- karena dia nggak boleh mengelola itu ya, Iya. wali kotanya ya. jadi sepengetahuan aku wali kota Tangerang ini memang gila olahraga. Semua olahraga didukung ya. Oh begitu ya. Iya, dari sok bola juga aku dengar gitu juga. Makanya bola mungkin dia betul-betul nggak bisa dia masuk di situ. Sosok siapa lah, mungkin Prilly mungkin kan gitu. Karena Persita itu kan dulu lumayan gede namanya kan. Iya, Persita Tangerang lumayan. Lumayan bagus lah. Jadi begitu dibilang Prilly ini dibilang kata ikut-ikutan dia nggak mau. Wah saya kerja keras ini ngurus Persita ini saya kerja keras dia bilang. Jadi ya kita tunggulah dan kita hargailah dia niatnya itu. Mudah-mudahan ada orang-orang seperti itu juga di Medan. kota Medan ini gitu. Kan artis Batak banyak, artis Melayu Banyak lah. dapat duit gitu kan. Cuman ya itulah keterbukaan manajemen lagi. Ya kan, kalau nggak terbuka dan tidak welcome kepada orang yang mau untuk perubahan PSMS susah juga. Manajemennya harus yang terbaru lah kan Benar. gitu ya. Kalau ibarat aplikasi itu harus di-upgrade. Betul. Sistemnya Mungkin harus. selama ini 3.0, kalau perlu kita melompat 7.0. Wah, jauh banget. Langsung juara terus ya. Amin. Upgrade-nya kalau itu juga aplikasinya susah. Ini nggak upgrade menurut aku. Kalau perlu, Hapus buat baru kalau Iya, aku. kalau perlu aplikasinya pun nggak usah itu juga. Android-nya pun ganti sekali. Iya itu maksudku. Yang Jadi tercanggih yang- Android itu. Yang di aplikasinya dihapus, buat lagi web baru. Kalau menurutku aplikasi baru. Kalau di PSMS ini cocok gitu, bukan di upgrade. Oke. Oke? Yang didengar. Oke ya, nggak terasa udah hampir 1 jam nih, Bung Liston. Ada yang mau disampaikan terkait? Ya mudah-mudahan Bang Agus cepat sembuh lah ya. Ya. Kalau misalnya besok nggak datang lagi kita ganti terpaksa. Oh iya. Jadi topik hari ini intinya Dengan sebenarnya Bayu. tentang Bang Agus itu. Ya kan? Topik hari ini sebenarnya intinya tentang Bang Agus ya kami mau Iya, bicarakan. Bang Agus. Cepatlah sembuh Bang Agus. Ayo Bang Agus, kita main bola lagi. Baiklah, kita jumpa kembali pada Tebas episode minggu depan. Horas. Ini Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.